Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanul Jaman dari mahasiswa Teknik Geodesi Tenas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan satu peta. Definisi kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional. Ditetapkannya kebijakan satu peta melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi Relakan pada tanggal 21 Desember 2015 untuk menjawab permasalahan banyaknya tumpang tindih penggunaan lahan di daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya kepastian penyediaan lahan untuk investasi pembangunan. Kebijakan satu peta adalah arahan strategis dalam mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Satu peta adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh Wali Data Informasi Geospasial Tematik atau disebut dengan IGT dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan bersama yang disebut juga dengan One Map for All. Proses penyusunan satu peta mencakup kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT. Kebijakan satu peta ini pada hakikatnya bertujuan untuk berbagi data informasi geospasial antar pemangku kepentingan melalui jaringan informasi geospasial nasional untuk mendukung pembangunan Peraturan Presiden Kebijakan satu peta tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia karena produk kebijakan satu peta berupa satu peta merupakan bagian dari target tujuan pelaksanaan Peraturan Presiden Satu Data Indonesia yang terkait dengan data geospasial. Oleh karena itu, sinergi dan pengintegrasian program kebijakan satu peta dengan program Satu Data Indonesia merupakan hal yang urgent untuk diwujudkan agar tujuan kebijakan satu peta untuk menjawab permasalahan pembangunan nasional ke depan dapat direalisasikan. Selanjutnya ada tujuan kebijakan satu peta. Tujuan peraturan kebijakan satu peta. Peraturan Presiden Kebijakan Satu Peta adalah untuk mempercepat penyediaan peta tematik skala 1:50.000 agar peta RW, kabupaten atau kota dapat disusun dengan akurat. Peta RW, kabupaten atau kota beserta peta tematik pendukungnya yang akurat tersebut merupakan data fundamental yang dapat menjamin kepastian lokasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan Peraturan Presiden Kebijakan Satu Peta adalah untuk mempercepat penyelesaian tumpang tindih di penggunaan lahan. Selanjutnya ada manfaat kebijakan satu peta. Ada beberapa manfaat dari kebijakan satu peta, diantaranya yang pertama yaitu membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar dan format yang sama dan dapat diakses melalui secara satu pintu melalui geoportal. Efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan izin serta status lahan bagi investor terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem SOS atau online single session. Kebijakan dan yang ketiga ada kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai. Terus yang keempat, penyediaan lahan guna membangun proyek strategis nasional tersedia dengan lebih mudah. Selanjutnya yang kelima ada sarana meningkatkan kualitas rencana tata ruang nasional
serta meredam konflik tumpang tindih informasi yang telah terjadi, dan mencegah konflik pemanfaatan ruang dan konflik agraria ke depannya. Yang keenam yaitu memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan, area pembangunan, dan pembangunan tata ruang wilayah. Yang ketujuh yaitu memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, pertambangan, sumber daya lahan, hutan hujan tropis secara transparan sehingga pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi. Yang terakhir yaitu aspek perencanaan pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan satu peta. Yang pertama yaitu membangun kesalahpahaman dan kesepakatan kerja dengan stakeholder. Pelaksanaan kegiatan kebijakan satu peta melibatkan banyak instansi. Oleh karena itu, kunci keberhasilan pencapaian target kebijakan satu peta ditentukan oleh faktor koordinasi. Membangun kesepahaman dan kesepakatan stakeholders tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berperan sebagai wali data IGT. Hasil rapat koordinasi itu untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan kerja stakeholders mencakup pemahaman konsep kebijakan satu peta, pedoman teknis pelaksanaan kebijakan satu peta yang berupa kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi gitu. Terus yang prioritisasi wilayah kerja dan jadwal rencana aksi pencapaian target kebijakan satu peta. Pedoman teknis pelaksanaan kebijakan satu peta digunakan sebagai acuan untuk membangun basis data IGT skala terintegrasi. Yang kedua yaitu mengendalikan proses pelaksanaan pencapaian target. Kemajuan proses pelaksanaan kebijakan satu peta tersebut dilaporkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta kepada Presiden secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Tahapan kegiatan yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT dibahas sebagai berikut. Tahap kompilasi. Kompilasi data IGT merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai wali data IGT. Tujuan dari kompilasi IGT adalah untuk mengumpulkan data agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi IGT. Secara umum terdapat 3 tahapan dalam kompilasi IGT yaitu pengumpulan data, penyerahan data, dan penyimpanan data. Yang kedua ada tahap integrasi. Integrasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT terhadap IGD dan standar basis data geospasial. Kegiatan integrasi IGT mencakup kegiatan verifikasi dan editing data IGT yang dikumpulkan dari para wali data. Tujuan dari integrasi IGT adalah untuk memastikan secara umum verifikasi data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menjadi verifikasi terhadap aspek spasial, atribut, dan metadata. Verifikasi secara sosial dilakukan dengan mengacu pada IGD, terutama terhadap unsur perairan yang berupa garis pantai, sungai, danau, dan transportasi. Verifikasi data spasial dilaksanakan mengacu terhadap IGD berdasarkan atas elemen kualitas data yang disepakati. Kualitas IGT sesuai dengan IGD dan standar yang ditetapkan. Terdapat 2 tahapan dalam integrasi IGT yaitu verifikasi dan editing data. Kegiatan editing IGT dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan pada saat kegiatan verifikasi IGT.
Secara umum, verifikasi data dibagi dua menjadi verifikasi terhadap aspek spasial, atribut. Selanjutnya ada tahap sinkronisasi. Sinkronisasi IGT adalah rangkaian kegiatan penyelarasan terhadap IGT yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan atau Pemda, yaitu Permenko Perekonomian 2019. Tujuan utama sinkronisasi IGT adalah untuk penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan. Pelaksanaan sinkronisasi IGT tersebut melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu identifikasi tumpang tindih, analisis penyelesaian tumpang tindih, dan pelaksanaan penyelesaian tumpang tindih. Tahapan identifikasi tumpang tindih dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan. Strategi yang diterapkan adalah dengan mendahulukan pembentukan layar peta tatakan kawasan yang terdiri dari layar batas wilayah administrasi, layar kawasan hutan, dan layar RT/RW provinsi dan kabupaten atau kota. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelesaian isu tumpang tindih IGT lainnya. Hasil penyelesaian permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan berupa produk hukum dan basis data IGT hasil sinkronisasi disimpan dalam geoportal kebijakan suatu peta. Basis data IGT hasil sinkronisasi tersebut sifatnya sudah C dan C. Clean sudah terintegrasi terhadap IGD. Clear antar IGT sudah tidak ada tumpang tindih. Adapun kendala dari kebijakan satu peta itu sendiri. Ada beberapa kendala dalam kebijakan satu peta. Di antaranya yaitu yang pertama, kerahasiaan data dan kebijakan berbayar. Selama berlangsungnya proses pembahasan pengaturan kewenangan akses berbagai data melalui JIGN, masih banyak instansi wali data IGT yang berkeberatan apabila karakter datanya, terutama data atribut, dibuka untuk penggunaan dan diberikan secara gratis. Instansi-instansi yang berkeberatan terhadap keterbukaan data dan tidak berbayar tersebut memang sesuai dengan peraturan yang berlaku di kementerian atau badan yang dimaksud. Permasalahan ini menjadi kendala terhadap implementasi kebijakan satu peta, terutama dalam hal berbagi data IG melalui JIGN untuk publik. Yang kedua adalah kualitas dan ketersediaan peta rupa bumi. Peta RBI digunakan sebagai peta dasar dalam proses integrasi IGT. Kesalahan dalam peta RBI menyebabkan proses integrasi menjadi terkendala. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian geometri antar unsur yang digambarkan, misalkan antara garis pantai dengan wilayah administrasi. Kesalahan geometri unsur yang digambarkan, misal garis pantai yang tidak menyambung, unsur-unsur RB yang terpotong oleh batas band nomor lembar, peta NLV, serta terdapatnya garis pantai yang berbeda pada suatu wilayah yang sama. Selanjutnya ada keterbatasan data spasial. Terkait dengan kelengkapan informasi atribut IGT, beberapa IGT meskipun secara lengkap menggambarkan objeknya, namun tidak disertai dengan informasi atribut yang lengkap. Penyediaan informasi objek masih sebatas lokasi atau koordinatnya saja. Sedangkan identitas dari masing-masing objek yang dipetakan masih belum lengkap. Permasalahan tersebut menjadi kendala pelaksanaan kebijakan satu peta, terutama dalam proses integrasi. Dan selanjutnya ada ketersediaan sumber daya manusianya. Permasalahan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia di bidang IG, baik secara kualitas maupun kuantitas, erat kaitannya dengan permasalahan kualitas IGT yang masih rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya manusia di bidang ini mengakibatkan rendahnya kualitas IGT yang dihasilkan. Hal ini terjadi pada lingkup penyediaan IGT di instansi pusat maupun daerah.
keberhasilan pelaksanaan kebijakan satu peta tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia di bidang ini di internal kalangan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia di bidang IG di kalangan swasta, industri. Kemampuan produksi industri IG sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia di bidang IG yang memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang IG yang demikian berpotensi menghambat pelaksanaan keberlanjutan kebijakan satu peta di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.